Hari ini kita akan coba melanjutkan ke pelajaran berikutnya. Masih di bagian modul data science. Mister coba share screen dulu. Ya. Sekarang kita akan membahas terkait dengan pembersihan data dan feature engineeringnya. Nah, sebelum itu, bagaimana dengan pembelajaran kita di minggu lalu seperti biasa? Apakah ada yang mau ditanyakan atau mau diklarifikasi dulu? Masih ingat kemarin kita belajar apa di minggu lalu? Kita masih sebentar, Mister coba ini dulu. Nah, share screen Mister udah terlihat jelas ya. Oh ya, share screen Mister ini ngeblur apa enggak ya? Soalnya Mister ganti laptop nih. Di tampilannya nggak ada, Mister. Tampilannya enggak ada. Di sini no video from teacher. Nah, kalau gini gimana? Nah, ya Sudah sudah. jelas. Oh, oke, okay. Good. Tampilannya di sini ngeblur nggak? Soalnya Mister ganti laptop nih. Nggak laptop yang kemarin. Enggak, Pak. Enggak ya? Aman. Oke, mantap. Oke, sebelum kita masuk ke pelajaran yang ini terkait dengan cleaning data ya istilahnya. Kalau di bahasa Indonesia kan ya jadinya kayak gini, pembersihan data. Tapi ini bukan artinya bersih-bersih data dihapusin semua ya datanya, tapi lebih ke arah bagaimana kita nge-treatment. Jadi kalau di bahasa Inggris-nya itu di istilahnya ya, di istilahnya itu kan cleaning data ya. Nah, cleaning data ini bukan artinya datanya dihilangkan dan sebagainya, tapi lebih ke arah di treatment. Nah, kalau di bahasa Indonesia jadi kayak seakan-akan menghilangkan data ya. Enggak, kita enggak akan menghilangkan data. Sebisa mungkin data itu tidak hilang. Filosofinya seperti itu. Nah, sebelum masuk ke situ mengenai yang pembelajaran kemarin terkait dengan filtering, kemudian apalagi kemarin ya, bisa disebutkan apa-apa yang udah kita pelajari, fungsi-fungsi yang terkait dengan Pandas? Coba, Hakim, sembari kita tunggu teman-temannya yang lain, kita review tipis-tipis. Selain tadi Mister sebutkan filtering datanya, apalagi yang udah kita pelajari di minggu yang lalu dan minggu lalu lagi, 2 minggu yang lalu, karena itu akan dipakai semua tuh. Fungsi dasarnya aja, apa coba? Masih ingat? Ayo, boleh lihat code-nya, silakan dilihat code-nya. Jelaskan artinya. Sebutkan, jelaskan artinya, bukan artinya apa. Penggunaannya, konsepnya seperti apa. Coba Hakim. Silahkan sambil dibuka boleh ya Visual Studio Code-nya. Sekalian juga login, kita masuk ke yang lesson ke berapa sekarang ya? Lesson ke ke-9 ya, ke-9. Silakan dibuka yang lesson 8-nya berarti ya. Kemarin minggu yang lalu kita di lesson 8. Dan lesson 7 minggu yang lalunya lagi. Masih terkait dengan data science. Apa nih? Juno, Hisham, boleh chat kalau misalnya lagi trouble mikrofonnya. Selain tadi yang Mister sebutkan, filter salah satu fungsi yang udah kita pelajari. Selain itu apa? Di minggu yang lalunya dulu deh, yang paling dekat dengan apa yang udah kita lewati. Apa nih? Hisham, Hakim, Juno, sudah ketemu? Sudah dibuka belum Visual Studio Code-nya? Silakan dibuka dulu. Gimana? Apa yang udah kita pelajari, Hakim? Halo, suara Mister masih masuk kan ya? Putus-putus, Mister. Hakimnya nge-lag. Oke, wait. Sekarang gimana sekarang? Halo, tes tes tes. Oke, Mister. Ini. Oke, sekarang gimana? Kalau sekarang masih putus-putus nggak? Oh, iya. Oke. Yang Hisham gimana? Apakah suara Mister putus-putus? Kita coba cek dulu ke teman-teman yang lain. Takutnya juga suaranya putus-putus lagi. Sama kayak Hakim. Hisham gimana Hisham? Halo? Tes? Oh, wait. Mister join dulu ya sebentar ya. Karena ada perpindahan setting sound jadinya.
Coba tes. Apakah suara Mister sekarang jelas? Mister ganti mikrofon ini. Pakai mikrofon internal. Suaranya clear? Hisham, Juno, Hakim. Oke, ada Abel. Halo Abel. Selamat malam. Assalamualaikum. Suara Mister terdengar jelas? Abel? Oke, nice. Hisham, Juno sama Hakim apakah masih putus-putus? Mister coba ganti mikrofon. Siapa tahu gara-gara mikrofon Mister nih. Enggak, Mister. Udah ya? Oke, sip. Sekarang kita balik lagi ke pertanyaan Mister tadi. Apa yang udah kita pelajari seminggu ya? Gimana Hakim? Hakim ini ke apa sih nih? Yang course 9-nya nggak bisa dibuka. Course 9-nya nggak bisa dibuka. Coba di refresh dulu. Mister coba cek di sini ya. Course 9-nya. Wait, Mister coba open dulu. Mister refresh. Oke, silakan di refresh lagi coba. Mister udah bantu riset tadi. Yang lainnya gimana? Hisham, Juno, dan Abel, apakah course yang ke-9-nya udah bisa dibuka? Kalau udah bisa dibuka, bisa coba kasih reaction. Aman, Mister, bisa. Oh, bisa ya, Hisham? Oke, good. Juno sama Abel gimana? Aman? Untuk yang Aman. aman, oke, nice, sama semua. Tinggal Hakim gimana Hakim? Aman juga udah? Sebentar, Mister. Oke. Mau lagi nolong. Oke. Nah, sembari nunggu Hakim ya. Tadi Abel, Juno, Hisham yang baru bergabung. Hisham tadi udah bergabung dan ya. Dari awal tadi sama Juno. Untuk Abel, tadi kita membicarakan terkait dengan materi kita di fitur-fitur minggu lalu di modul Pandas. Nah, Mister pertanyaannya itu fitur apa yang udah kita pelajari, fitur dasar selain filtering di minggu lalu ya, yang berguna dalam melakukan pemrosesan data. Sebutkan satu aja, masing-masing satu. Jelaskan maksudnya apa dengan menggunakan fungsi itu. Boleh lihat code-nya. Ya, kita coba mulai dari tadi menunggu Hakim untuk ngebuka Visual Studio Code-nya. Boleh lihat Visual Studio Code-nya, silakan. Dilihat. Fungsi apa? Sebutkan. Oke, Juno, coba Juno. Boleh pakai chat Juno. Kalau misalnya ini sebutkan satu aja. Kemudian nanti Hisham ya. Mari kita nunggu chatnya dari Juno. Hisham coba apa fungsi yang udah kita pelajari di minggu yang lalu? Halo, Hisham. Halo, Mister. Ya. Gimana? Apa itu? Apa, Mister? Tadi saya sambil itu. Oh, fungsi apa yang udah kita pelajari di minggu yang lalu? Yang untuk melakukan pemrosesan data dengan modul Pandas. Masih ingat? Jujur, Mister, belum terlalu paham sama yang materi kemarin. Oke. Karena kemarin juga lagi fokus ke tugas lain. Sekolah. Oke, nanti kita akan cobain ya, coba review sekaligus nanti di bagian pembersihan datanya, karena itu nanti pasti akan kita pakai semuanya. Iya, Mister. Maaf ya, Mister. Oke, aman. Nanti kita review bareng-bareng, gak apa-apa. Juno gimana Juno? Sama Hakim gimana Hakim? Tadi Abel kemana ya? Ya, apa jaringannya bermasalah lagi? Gimana Hakim dan Juno? Iya, Hakim left juga. Ini berat banget ya. Kalau Juno gimana Juno? Fungsi apa yang udah kita pelajari di minggu lalu? Boleh sebutkan satu saja. Iya, oke, sepertinya kelupaan semua ya. Oke, nanti coba dilihat lagi di code-nya. Nah, nanti kita akan coba bahas lagi di awal yang materi minggu lalu, mulai dari head, info, dan sebagainya. Nanti kita akan pakai, coba semuanya kita pakai. Beberapa yang nanti kita bisa review sekaligus kita ngerjakan tugas, kita review. Nanti untuk yang lainnya silakan nanti teman-teman coba lagi di-review kembali apa yang udah kita pelajari. Karena ini nanti kalau kita mau mengolah data, itu sangat penting banget.
Jadi salah satu tadi kan udah bisa sebutkan ya terkait dengan filtering. Filtering itu bisa kita gunakan yang langsung filter seperti biasa. Jadi sebutkan DF-nya, kemudian value apa yang akan kita filter. Selanjutnya ada juga grouping, kemudian ada juga pivot table, kemudian ada juga sebentar, Mister izin dulu ambil HP dulu sebentar. Oke, ada grouping variable, kemudian kemarin juga ada value counts untuk mendapatkan grup dari setiap isi kategorinya dan sebagainya. Nah, fitur-fitur dasar yang tidak kalah penting yaitu terkait dengan df info, kemudian ada describe, kemudian ada min, median dan sebagainya. Itu adalah fitur-fitur dasar yang juga perlu kita gunakan dalam melakukan analisis data. Sebentar ya. Nah, jadi nanti kita akan coba lihat bagaimana penggunaan itu untuk pengaplikasian di bagian pengolahan data terkait dengan cleaning data. Oke, kita coba lanjut dulu ya. Mister akan ke slide PowerPoint-nya. Mister udah share screen nih PowerPoint ya. Oke, good. Sekarang Mister slideshow dulu. Nah, di sini nanti kita akan menggunakan atau mempelajari terkait dengan cleaning data dengan menggunakan salah satu atau beberapa fitur engineering yang nanti akan disediakan juga di Pandas, selain juga dengan menggunakan filtering. Nah, jadi sedikit review ya. Kemarin kita sudah melakukan pengolahan data yang tadi Mister sebutkan ke teman-teman untuk mencoba menyebutkan salah satu, tapi nggak apa, nanti kita akan coba lakukan lagi. Di sini ada namanya penyaringan atau filtering sama pengelompokan. Nah, pengelompokan ini ada group by, ada pivot table, kemudian kalau filtering ini seperti filtering biasa ya, ada menggunakan kondisi logik dan seterusnya, supaya nanti kita mendapatkan data frame yang udah kita inginkan, yang udah kita filter. Oke, halo Abel. Sudah aman di sana Abel untuk jaringan internetnya? Suara Mister clear? Dan slide-nya Mister aman? Halo, Amel? Tes. Aman, oke, good. Nice. Oke, sekarang kita lanjutin ya. Nah, untuk group by, nah kalau salah satu contoh hasilnya ya, kalau kita menggunakan group by-nya itu inginnya sebelah kiri ini adalah pengelompokan untuk everyone, everyone, plus sama teen gitu ya. Ini kan terkait dengan konten rating ya kalau nggak salah ya. Atau ada konten-konten itu lah ya sebelah kirinya ya. Nah, kemudian di sini ada pengolahan angkanya. Nah, pengolahan angka di sebelah kanan ini berarti dia ngomongin apa yang kemarin kita sudah 2 minggu yang lalu kita sudah bahas terkait dengan statistik dasar. Bisa min mungkin, median, dan sebagainya, atau max dan sebagainya ya. Nah, sekarang kita coba cek lihat. Nah, ternyata rata-rata ya. Jadi sebelah kanan ini karena dia ngomongin statistik dasar, berarti di antara itu ada min, median, modus dan sebagainya. Kemudian dari sebelah kirinya ini adalah variabel yang kita pingin grouping. Biasanya dia berupa kategori, bisa content rating, bisa apa lagi ya kemarin ya, genre, ada genre dan sebagainya. Yang penting dia bentuknya kategorik, bukan numerik. Untuk yang bagian group by-nya biasanya. Tapi apakah numerik nggak bisa Mister? Bisa juga. Cuman kan jatuhnya kan kalau numerik kan banyak banget ya. Numerik kan antara 1 sampai 100 kan dia bakalan kemungkinan muncul semua. Sebentar ya. Oke, selanjutnya. Kemudian terkait dengan penghitungan rata-rata. Nah, tadi kan kita menggunakan fungsi dasarnya dengan langsung menggunakan min.
Masih ingat dengan kita juga menggunakan salah satu fungsi metode ya, yang nantinya juga bisa menghitung min, yaitu salah satunya dengan menggunakan metode aggregation. Jadi kalau code-nya AGG itu ya, nah itu bisa kita buat juga untuk mendapatkan min-nya. Nah di bagian grouping ini kita bisa gabungkan dengan filter. Filternya apa? Terserah kita ya, juga sama. Kondisinya adalah kondisi kategorik. Jadi nanti kondisi kategorinya ini akan memfilter terlebih dahulu, baru nanti di grup. Tujuannya apa? Supaya nanti penghitungan ini min-nya itu terfokus pada tipe free-nya saja. Kalau yang di awal dia tidak akan memisahkan antara free dan paid-nya. Kan kalau tipe itu ada 2 ya kemarin ya, yang pada saat kita di minggu pertama atau minggu kedua ya kita coba untuk melakukan analisis datanya, melihat satu-satu isi dari field-nya. Itu ada paid, ada free kalau yang bagian tipenya. Nah, yang bagian ini itu adalah gabungan semuanya, mau paid, mau free, dihitung semuanya, dijadiin rata-rata salah satu. Sekarang yang ini adalah kondisi yang hanya betul-betul free, baru di grouping. Dan groupingnya nanti dari kolomnya akan dihitung nilai apa? Nilai ratingnya. Jadi yang sebelah sini group by-nya itu adalah di bagian sebelah kiri, everyone 10 plus sama pin-nya untuk konten ratingnya, sementara yang ada di index ratingnya itu adalah field yang ingin dihitung rata-ratanya. Oke. Nah ini untuk yang di bagian selanjutnya, grouping selanjutnya yang dia awalnya seperti ini, group by-nya, dia nanti akan bisa dibentuk juga pengelompokannya seperti ini. Nah ini adalah contoh yang akan kita bisa pakai di pivot table. Jadi pivot table bisa kita buat gunakan juga seperti ini. Jadi dia cross section gini ya. Ada yang sebelah kanannya apa ini, kategori everyone content rating, bawahnya adalah kategorinya. Berbeda dengan kalau kita lihat di bagian grup, dia murni hanya di sebelah kirinya itu adalah semacam indeksnya ya, atau pengkategorisasinya. Sementara yang di sebelah kanan ini dia lebih ke arah bagi penghitungan angkanya. Apakah dia min, median, modus dan sebagainya. Tapi kalau ini bisa digabung cross section antara everyone-nya, content ratingnya dengan kategorinya. Ya itu bisa pakai menggunakan pivot table. Di bagian indeksnya itu adalah yang di sebelah kiri. Kalau kolomnya itu sebagai header atasnya. Kalau kita lihat di sini ya, content ratingnya kan sebagai header atas ya. Kemudian kalau yang kategorinya itu sebelah kiri. Jadi berlaku sebagai baris. Kalau content ratingnya itu sebagai kolom. Oke. Value-nya reviews, kemudian aggregate function. Nah ini dia AGG yang tadi Mister sebutkan. Kita bisa jadikan argumen untuk menghitung apa? Min, median, modus, dan sebagainya. Oke, itu ada beberapa review yang udah kita pelajari. Nah ini contoh untuk yang paid. Nah sekarang kita akan coba untuk lebih lanjut lagi terkait dengan bagaimana kita mengolah data. Nah pengolahan data ini nanti kita akan lihat di bagian fase terkait dengan identifikasi. Identifikasinya apa? Identifikasinya terkait dengan bagaimana kita menanggulangi atau mentreatment data yang tidak layak untuk diolah. Contohnya apa? Misalnya ada null. Null itu artinya ada suatu baris, ada sel, apa ya? Value-nya itu kosong, tidak ada isiannya. Itu misalnya yang null. Kemudian ada yang nilainya itu masih dalam bentuk, seharusnya dia bentuknya angka, tapi masih dalam bentuk campuran. Contohnya misalnya kalau kita ngomongin terkait dengan uang atau harga, kan kita punya variable price ya. Nah di situ masih tercampur dengan satuan dolar. Nanti kita akan lihat di bagian salah satu contoh data kita. Nah dolar itu nantinya tidak akan bisa kita hitung. Kenapa? Karena dia dideteksi sebagai objek. Yang bisa dihitung untuk min, median, dan penghitungan kalkulasi untuk numerik itu ya kondisinya harus numerik. Mau ya dalam bentuk float atau dalam bentuk INT. Nah ini salah satu contoh info yang kemarin di minggu yang lalu itu masih clean ya datanya ya, belum ada yang acak-acakan ya, istilah gampangnya seperti itu, sederhananya itu masih sangat belum bisa diolah gitu. Nah sekarang yang ini contohnya ini yang minggu lalu adalah kondisi yang sudah bisa untuk mendapatkan min untuk yang di bagian numeriknya, kemudian yang di bagian objeknya bisa dijadikan kategori. Nah sekarang bentuknya itu malam ini yang akan kita lihat itu adalah seperti ini. Kalau teman-teman lihat di bagian
non null count-nya itu ada yang 10.080, ada yang 9.366, ada yang di bagian paling bawah sebelum di bagian current version itu 10.832 dan sebagainya. Macam-macam dan semuanya hampir objek bentuknya. Bandingkan dengan yang ini, review itu harusnya apa? Numerik. Ya kan? Size juga harusnya numerik. Ini objek. Apa yang terjadi dengan data-data kita ini? Nah, nanti kita akan lihat ya. Kenapa kok datanya seperti itu? Jadi kalau di sini bahasanya liar. Oke, artinya itu kita masih belum punya data yang terstruktur dengan baik. Maksudnya kayak gitu ya. Jadi kalau yang kemarin perbedaannya, data frame yang udah di minggu lalu itu data frame-nya udah ready untuk diolah, udah clean. Nah, sekarang ini kita mau dicoba mengevaluasi datanya dulu, mengidentifikasi datanya dulu, kira-kira mana saja yang perlu di cleaning atau di treatment supaya apa datanya itu bisa diolah lebih lanjut lagi. Oke, kita coba cek dulu di bagian CSV-nya. Nah, oke. Kita coba masuk ke bagian soal-soalnya ya. Kita coba masuk ke bagian tugas-tugas kita. Silakan dibuka di bagian Visual Studio Code-nya. Mister akan berganti screen dari ke entire screen, dari share screen biasa ke entire. Oke, udah muncul. Kalau ini Mister nggak running aplikasi ya, tapi langsung dari terminal. Oke, bentar. Mister akan coba berganti dulu ke screen yang window aja supaya Mister bisa memantau chatnya teman-teman. Kalau ada yang ngechat. Oke, yes, udah muncul. Nah, sekarang kita masuk ke bagian yang nomor 1. Untuk yang di lesson 9 ya. Yang ini, pembersihan data. Silakan diklik. Nah, ini punya Mister sudah sempat Mister kerjakan. Kita akan coba mulai baru lagi ya. Oh ya, sekalian teman-teman buka di bagian Visual Studio Code-nya ini, juga buka di bagian yang course-nya di platformnya. Untuk menjawab pertanyaannya. Jadi disiapkan juga. Jadi di situ nanti ada di bagian nomor 1 adalah kita buat code-nya, kemudian di bagian nomor 2 dan seterusnya kita jawab pertanyaan berdasarkan apa yang sudah kita kerjakan di code tadi. Ada 4 pertanyaan. Oh, wait. Ada suara apa ini? Oke. Aman semuanya? Kenapa muncul rejoin semua ya? Suara Mister masih clear ya? Oh, kenapa ini kok loadingnya lama? Oke, akhirnya terbuka. Kita coba ulangi dari awal ya supaya clear semuanya apa yang Mister ketikkan di sini. Kita pindah ke sini. Oke. Nah, di sini kita akan coba untuk menjawab pertanyaan yang di nomor 2, 3, 4. Kalau ada waktu nanti kita akan coba kerjakan yang di bagian bintangnya ya. Kita coba kerjakan dulu di bagian main course-nya dulu. Nah, sekarang Mister, nah di sini kita akan coba berganti-ganti ya dari yang punyanya Mister kondisinya yang di platform dengan yang ada di Visual Studio Code-nya. Mister coba buka track-nya dulu.
Oke. Sekarang Mister akan share screen untuk entire. Oke, good. Nah, ini adalah soal-soalnya. Jadi pertama kita mau melihat bagian field mana. Ini field ya. Rating, kategori sampai ke genres ini adalah field yang akan kita cek. Kemudian apakah dia diperlukan untuk dilakukan cleaning. Cleaning itu maksudnya dibersihkan. Ini bukan dihapus ya, di cleaning. Maksudnya jika kolom perlu di cleaning, maka tuliskan sebelahnya iya. Kalau dia tidak perlu di cleaning, udah bersih, tinggal diolah, tuliskan tidak perlu di cleaning. Bukan dihapus. Hati-hati, ini kalimatnya kurang tepat. Sekarang kita lihat di code kita. Nah, di sini kita punya ini Google Play Store-nya. Ini data-data kita yang akan kita mau ekstrak. Bagaimana cara ekstraknya? Caranya mirip seperti minggu lalu. Kita import dulu pandas as pd. Setelah itu apa yang kita lakukan? Kita coba baca dulu data frame yang udah Google Play Store-nya ini kita baca dulu CSV-nya, kemudian kita simpan ke dalam suatu data frame. Misalnya kita kasih nama df pd read underscore CSV. Ini adalah metode yang kita gunakan untuk membaca Google Play Store-nya ini. Nah, sekarang ini kita copy. Kita copy filenya, nama filenya. Taruh sini, tanda petik, nama file CSV-nya. Dengan begini, kita sudah akan mendapatkan data frame yang didapat dari pembacaan file ini. Ngeceknya gimana, Mister? Kita coba cek df.info. Nah, ini adalah fungsi dasar nih yang tadi Mister tanyakan di awal. Fungsi dasar yang akan menampilkan bagaimana bentuk data frame-nya, mulai dari kelas up, termasuk dia tipe datanya apa, kemudian isinya apa saja, field-nya apa, berapa yang null, dan sebagainya. Kita bisa lihat. Sekarang kita coba running. Ingat ya, misi kita menjawab yang tadi, yang kondisi yang ini, nomor 2. Mana saja field yang kita butuhkan untuk di cleaning. Lihat di bagian terminal bawahnya. Oke. Nah, ini adalah fungsi dari method.info. Ada dia menentukan kelasnya apa, kemudian entry-nya itu, datanya itu ada berapa. Di sini totalnya adalah 10.840. Nah, sementara kalau kita lihat di sini, ini ada yang beda nih. Ini ada yang 839, ada yang 32, ada yang 38, dan seterusnya. Jadi ini ada sedikit perbedaan nih yang di bagian cleaning datanya. Nah, nanti kita akan coba lihat di sini seperti apa. Sebentar, kok punya Mister udah 10.840 ya? Oke. Nah, sekarang kita mau mencoba melihat kira-kira bagian mana saja yang perlu kita lakukan untuk cleaning data. Kita kembali ke sini. Kita mau lihat dulu rating. Rating ini seperti apa? Kita lihat di sini. Rating itu sebentar. Ini Mister sepertinya salah masuk ya. Ini bukan yang di nomor 9 deh. Coba Mister ulang lagi. Rating aja Mister di nomor 3 ini di CMD-nya. Ya nomor 9 benar kan ya sekarang ya? Kita lesson 9 ya? Iya, lesson 9. Tapi kenapa Mister tadi nggak muncul ratingnya? Kita coba buka ulang lagi ya. Di ratingnya punya Isyam ada berapa? Seharusnya totalnya itu bukan 10.000 ya, 9.000-an kalau nggak salah seharusnya. Di Hisham munculnya angka berapa? Di teman-teman yang lain? Kalau di bagian saya ratingnya 9.366. Nah, iya itu maksudnya. Kenapa Mister nggak ke reset ya? Harusnya ke reset dong. Benar sih isinya kayak gini. Coba Mister buat lagi, coba running lagi ya. Main. Kita running.
Google Play Store.wild. Betul. Nah, ini baru betul. Ini ya 9366. Iya, Mister. Nah, oke, good. Dan dia isinya itu ada 13 field, termasuk unnamed. Unnamed ini terjadi kenapa? Karena pada saat kita lihat di Google-nya ya. Nah, ini di atasnya tidak disediakan nama header-nya. Ini koma ini adalah pemisah antar header ya, teman-teman. Ketika dia ada koma di sini, tapi nggak ada namanya, maka dia akan otomatis dikasih nama unnamed. Kalau kita kasih nama, kita coba ya, kasih nama coba. Kemudian kita run ulang lagi. Ini udah kita save kan? Udah. Kita run ulang lagi di sini. Apakah nanti unnamed-nya akan hilang? Nah, lihat ya. Berubah jadi coba. Ya, jadi strukturnya kebayang ya. Ini tuh comma separated values, CSV. Di mana dia dipisahkan dengan koma. Nah, Mister akan balikkan lagi supaya sama seperti punya teman-teman. Sekarang kita running lagi, maka dia di bagian atas akan selalu menjadi header. Ketika dia nggak ada, maka akan di settingan default data frame itu unnamed 0, unnamed 1, unnamed 2, dan seterusnya. Jadi pasti akan dibuatkan field oleh si data frame secara default kalau kita nggak mau ngasih nama. Tapi itu bukan best practice ya teman-teman ya. Ini nggak boleh kayak gini, harusnya harus ada name-nya. Kalau ini nggak perlu ya mending dibuang aja. Nggak perlu, ini kan cuma sekedar indeks ya. 0, 1, 2, dan seterusnya ini ya. Nah, sebenarnya nggak terlalu penting. Tapi oke, no problem. Kita akan ikutin dulu apa yang udah kita dapatkan di sini. Nah, untuk latihan teman-teman nih. Selanjutnya, kita mau cek satu per satu. Mulai dari apa? Rating. Kita cek isiannya seperti apa. Sebelum kita ngecek isian, kita lihat di sini. Rating itu dari seluruhan data. Seluruh data itu 10.840. Nilainya gimana? Ternyata ada di bawah, berarti dia ada yang nol nilainya. Karena di sini dideteksi ada 9.300-an yang tidak kosong. Sehingga ini udah pasti perlu di cleaning. Kenapa? Karena kita harus mengisi sel-sel yang isinya itu tidak ada. Itu termasuk salah satu dari cleaning data. Kita mengisi nilainya berapa. Bisa dari rata-rata, bisa dari maksimum, minimum, dan sebagainya, tergantung dari kebutuhan. Oke, jadi di sini bagian pertama rating perlu kita lakukan cleaning. Ya, jawabannya. Sekarang berpindah ke kategori. Kalau lihat kategori di sini sudah pas 10.840. Dia bentuknya objek. Nah, kita cek dulu ya. Apakah betul nih udah nggak ada perlu lagi kita cleaning? Kita lihat DF. Kemudian kita copy kategori. Jadi cara ngeceknya satu-satu kita cek di bagian fieldnya. Kita running lagi. Kita lihat. Nah, di sini ada art and design dan sebagainya, family, medical, dan sebagainya. Nah, ini kalau kita lihat udah pas ya. Ini hanya bentuk teks. Makanya di sini bentuknya objek. Berarti aman. Kalau ingin memastikan lebih lanjut lagi, kita bisa buat count values. Kita coba. Kita gunakan fungsi count values, kemudian kita running. Apakah dia pengelompokannya ada yang aneh atau udah cukup betul? Count values-nya gimana? Values. Count. Apa gini? Count value. Terbalik values. Kita coba cek dulu values count-nya kita seperti apa ya. Values count kita buka di bagian lesson kita M3L2. Kita bisa gunakan itu ya untuk melihat mengelompokkan kategorisasinya. Jadi dia itu isinya sebenarnya apa saja. Kita bisa cek. Kalau dia memang ada beberapa yang tulisannya NA atau yang tulisannya tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan, nah itu kita bisa lakukan editing. Editingnya seperti apa? Kita bisa gunakan yang namanya fungsi apply dan sebagainya ya, macam-macam. Jadi ada fungsi yang value counts ternyata. Ada fungsi apply, ada fungsi untuk langsung menggunakan
suatu suatu built-in functionnya, bisa int, len dan sebagainya. Itu adalah built-in function yang bisa langsung kita gunakan di bagian modifikasi datanya. Nah, sekarang kita coba cek lagi dengan menggunakan value count, apakah dia ada data yang aneh atau tidak. Value count pakai S ya. Oke, kita coba running. Nah, ini ya data-datanya ya. Nah, ini tidak ada data yang aneh ya, semuanya bentuknya string, tidak ada yang juga yang kategorinya aneh. Jadi semuanya masih wajar, maka dia aman, tidak perlu dilakukan cleaning data. Jadi kita kembali ke sini. Ini jawabannya tidak. Kemudian content rating, kita coba cek lagi. Kita copy content ratingnya, masukkan di sini. Content rating kalau kita lihat di bagian variabelnya atau fieldnya, dia 10.840 dan juga dia objek. Udah sesuai, barisnya udah cocok. Sekarang kita coba cek lagi kategorisasinya. Apakah dia ada masalah dengan kategorisasinya? Oke, aman ya. Ada mature, ada teen, everyone, sampai unrated. Berarti belum diratingkan, gitu kan ya. Nah, oke, aman. Berarti jawabannya juga tidak. Selanjutnya di bagian reviews. Reviews ini kita lihat di sini ya, ada reviews ya. Kalau dari jumlah datanya aman, 10.840, tidak ada yang nol. Kemudian dia integer 64. Berarti kondisinya udah dalam bentuk angka. Nah, sekarang kita cek bentuknya reviews itu seperti apa. Jangan menggunakan value count lagi, kita copy, kita taruh di sini, kita running yang reviews. Oke, reviewnya dia udah betul ya, bentuknya integer semuanya, karena kalau dia ada satu aja yang bukan integer, maka dia nggak akan bentuknya di bagian tipe datanya ini, di type-nya akan berubah jadi integer 64. Berarti aman, nggak ada yang perlu dimodifikasi. Untuk melihat apakah ini benar-benar dalam bentuk angka atau tidak, kita coba hitung rata-ratanya. Kalau rata-ratanya muncul, berarti dia masih aman ya, kondisinya betul-betul angka, numerik. Nah, muncul ya di sini rata-ratanya. Jadi ini adalah info kita tadi, kemudian kita hitung def reviews-nya. Aman. Berarti kalau aman tidak perlu kita lakukan cleaning, udah cukup betul. Kemudian yang bagian selanjutnya price. Price gimana? Ini ya price. Aman jumlahnya, tipenya objek. Nah, price itu kan harusnya harga ya. Kita coba cek apa yang terjadi dengan harga, kenapa kok dia nilainya objek. Harusnya dia harus nilainya numerik, tipe datanya ya, maksudnya nilai tipe datanya numerik. Kita coba cek, kita coba dengan min. Nah, rusak. Dia ada beberapa yang salah nih, karena nggak berhasil menghitung minnya. Nah, coba cek isinya apa. Kok nol semua? Ada apa kok nol semua? Kita coba gunakan value count. Oh, kita lihat ya di sini. Di bagian tertentu ada tanda dolar. Ini ya, dolar. Itu yang membuat dia tidak bisa dihitung dengan menggunakan min tadi. Ada yang pakai angka yang bagian atas, tapi yang lainnya ada menggunakan dolar nih. Kita lihat di bagian kategori value count-nya ya. Berarti ini perlu dilakukan cleaning. Kita hilangkan yang mengandung dolar. Kalau nggak mengandung dolar ya sudah nggak apa-apa. Kita biarkan angkanya 0. Ya kan? Tapi kalau yang lainnya kita hilangkan dolarnya. Berarti kita perlukan cleaning. Jawabannya ya, betul. Harus dilakukan cleaning. Yes. Sekarang ke size. Size-nya kita coba masuk lagi ke sini.
Dari sisi tipe datanya, size-nya itu pas. Tipe datanya nggak pas ya. Ini objek, size itu kan ukuran ya. Tapi dari angkanya itu 10.840 udah menghitung semuanya tuh. Udah masuk ke semua barisnya. Sekarang kita coba cek isi, lihat apa sih isinya size value count. Ada M, ada K, ini maksudnya kan 48.000 ya, ini berarti 511.000, kalau ini 13 juta gitu ya. Nah ini nggak boleh nih, karena kalau kita ngomongin terkait dengan size harusnya kan dia bisa dihitung dengan rata-rata ya. Dia angka murni, berarti nanti kita harus melakukan konversi atau melakukan cleaning data. Berarti ini jawabannya perlu dilakukan cleaning? Ya betul, perlu dilakukan cleaning. Sekarang yang tipe data. Tipe data kita lihat. Nah ini udah jelas, kurang. Harusnya 10.840, ini 10.839, kurang 1. Tetap harus dilakukan cleaning. Installs. Nah ini pas 10.840. Kita coba cek dulu install itu apa isinya. Kok dia isinya objek, terdeteksi sebagai objek ya di sini. Berarti string. Install ini kok bisa jadi string? Kita lihat isinya apa. Value count. Dia harusnya kan ini ya. Maksudnya bisa diinstal 50 juta kali, 50 kali, 500 juta kan gitu ya. Nah, ini berarti harusnya bukan dalam bentuk string ya, tapi dalam bentuk nilai numerik biasa. 1 juta, 10 juta, 100.000 kan gitu. Berarti ini harus dilakukan cleaning juga. Installsnya kita cleaning. Kemudian genres yang terakhir. Genres kita copy, kemudian kita masukkan sini. Kita coba cek dulu genres apa ini, objek ya, dan dia barisnya ada benar 10.840. Kemudian kita coba running. Kenapa dia genre harusnya betul ya ini ya, apa tuh istilahnya, harusnya dalam bentuk string. Oke, jadi ini maksudnya adalah kita mau membuat genrenya itu, lihat di bagian bawahnya. Kalau yang bagian atas sudah clear, tools, entertainment dan sebagainya yang isinya single value. Nah ini harus kita cleaning, karena kalau kayak gini saja ini dalam bentuk string nih. Berarti kalau dibuat seperti ini, yang paling cocok adalah kita buatnya nanti dalam bentuk array. Misalnya kita split dengan ada tanda titik koma, supaya nanti pada saat kita membutuhkan nilai dari masing-masing data frame-nya, setiap selnya kita bisa mengekstrak dengan mudah kalau pakai array atau list ya. Di sini list. Nanti kita perlu lakukan cleaning ya di bagian genrenya. Coba ya, apakah betul? Apakah tetap dibiarkan string atau harus diganti cleaning? Apa ini? Iya, yang betul. Kemudian ratingnya ini kok tidak dilakukan cleaning? Oke, sebentar. Kita coba cek di bagian yang sudah Mister jawab. Kebalik ya Mister ya. Jika kolom dihapus, ditulis sebelahnya iya. Kebalik nih Mister nih. Kebalik. Yang tidak artinya itu yang dilakukan cleaning ya, maksudnya ya berarti. Kemudian yang ya itu yang dibiarkan saja. Kalau Mister kebalik ya. Ini yang tidak, kategorinya tidak. Coba kita balik ya. Yang tidak, yang ya jadi tidak. Ya, kebalik kita. Soalnya di bahasa Indonesia kan jadinya agak rancu memahaminya. Ini kan ya, yang ini review juga dibalik jadi ya. Price-nya dia betul, berarti dia tidak perlu dilakukan cleaning. Size-nya juga tidak. Ini juga sama. Kita Mister terbalik ini tipenya, berarti kalau dia dilakukan cleaning berarti harusnya tidak ya. Ini kan tidak, installnya juga tidak. Oke. Mohon maaf ini kalimatnya agak rancu. Jadi di sini Mister ulangi lagi ya. Yang dimaksud dengan cleaning ya, jika kolom dilakukan cleaning, tulis di sebelahnya itu ya. Jadi tidak dilakukan tidak perlu dihapus atau tidak dilakukan treatment. Tapi kalau kolomnya itu perlu untuk dilakukan treatment alias di cleaning, maka dikasih jawaban tidak.
Jadi rating tadi kan perlu di cleaning, ya kan? Dan jawabannya perlu dilakukan cleaning. Tidak jawabannya. Kalau di sini ya, ini agak rancu karena tidak dihapus itu ya. Kalimat hapus itu sebenarnya bukan dihapus tapi di cleaning. Oke, seperti ini ya teman-teman ya. Jadi tadi Mister terbalik di bagian pendefinisian ini ya, tidak dan ianya. Tapi tadi clear ya teman-teman ya, bahwa yang perlu di cleaning itu nanti adalah hal-hal seperti ini, yang rating, kemudian yang price, size, tipe, dan install. Alasannya tahu ya, bahwa rating itu harusnya dia dalam bentuk, nilainya harus murni 10.840. Kemudian ada yang nilainya harusnya jadi numerik, tapi dia masih string, dan seterusnya. Itu yang perlu dilakukan cleaning. Nah, sekarang cleaning itu seperti apa saja sih sebenarnya? Cleaning itu, Mister kembali ke bagian PowerPoint. Cleaning ini akan melakukan identifikasi. Seperti yang tadi kita lakukan. Kita cek satu persatu. Nah, ini contohnya. Jadi kita udah dapat kan tadi masalah masing-masingnya fieldnya. Nah, kemudian kita akan lakukan sesuai dengan selayaknya dia itu harusnya apa. Kalau dia nilainya itu ternyata numerik, maka dia harus dikonversi ke dalam bentuk numerik. Kalau dia ternyata ada yang kosong seperti ini ya, nilainya 0 atau 0, maka kita harus isi dengan sesuatu nilai bilangan. Nah, pengisiannya seperti apa? Nilai itu bisa macam-macam. Bisa rata-rata, bisa median, bisa modus, dan sebagainya. Contoh not a number itu atau nilainya yang kosong itu seperti ini ya. Tulisannya NaN, seperti ini. Nah, itu nanti dia artinya ada beberapa yang nilainya kosong. Nah, fungsi is0 ini digunakan pada saat kita ingin ngecek yang mana yang NaN, mana yang enggak. Jadi kalau kita gunakan fungsi is0 di bagian pandas kita, maka kita akan mengetahui bagian-bagian mana saja yang kosong. Fungsinya seperti ini. PD is0. Nah, ini nanti kalau kita praktekkan di sini, kita coba di sini ya. Tadi yang ada nolnya banyak bagian apa? Rating ya, rating. Kita coba cek. Print PD is 0. Kemudian field apa yang mau kita cek? DF rating. Kita coba running. Run. Udah belum? Oh, di bawah. Nah, kita lihat ya. Kalau dia ternyata bukan 0, maka dia dibalikkan nilainya false. Kalau dia 0, jadi dia di bagian 10.837 itu dia nilainya true. Artinya apa? NaN dia. Oh iya benar nih di bagian terakhir, 5 terakhir. Kita coba cek. Print df tail. Dia ada di 5 terakhir kan? Kita coba ambil yang tailnya. Tailnya itu di bagian ini 10.838 ini ya, 837 dia 0 di bagian apanya nih? Ratingnya. Oh, ratingnya kita munculin dulu aja. DF rating tail. Nah, muncul ya NaN betul ya. Makanya dia nilainya true. Jadi kebayang ya, is0 itu tujuannya seperti itu. Untuk mendeteksi masing-masing nilainya itu apakah dia betul-betul kosong atau tidak. Ketika dia ada isiannya 5,0, maka dia berbalik nilainya jadi false. Karena dia bukan 0. Kan gitu ya pembacaan dari is0. Nah, di sini kita akan kembali ke bagian soal kita yang di nomor 3. Kita coba cek lihat dulu. Gunakan data yang berhasil Anda peroleh dari kumpulan tadi, yang CSV tadi, berapa banyak aplikasi yang ada dalam kumpulan data yang tidak memiliki peringkat rating. Jadi yang nilai nulnya itu, di ratingnya itu 0. Berapa banyak aplikasi yang ada dalam kumpulan data yang tidak memiliki peringkat 0. Peringkat NaN. Gimana caranya? Kita perlu mendeteksi nulnya dulu kan. Print PD is0-nya udah dapat, filternya kita udah dapat. Nah, sekarang kita butuh ini kita Mister coba kasih jarak ini tadi yang genre untuk ngecek tadi ya. Sekarang yang di nomor 2. Nomor berapa tadi? Nomor 3. Ini tadi di nomor 2. Nomor 2. Nah, di nomor 3 ini tadi kita udah mendapatkan yang filteringnya. Sekarang kita mau masuk ke bagian
data frame-nya. Tinggal tambahkan aja data frame, kemudian kita masukkan yang ini. Masukkan ke sini sebagai indeksnya. Nah, seperti ini. Ini ratingnya kita taruh di atas dulu. Oke. Jadi nanti kita lihat di bagian bawahnya ini adalah data frame yang udah diseleksi, yang dia is null-nya adalah true. Artinya dia kosong nih. Data keberapa aja. Harusnya ada angka ada di indeks 10.837 juga akan masuk ke dalam data frame kita yang baru. Kan kita coba running. 10.837. Nah, ini dia. 0 ya. Dan di sini totalnya itu ada 1.474 yang dia 0. Oke, yang dia 0 itu ada 1.474 untuk yang kondisi yang ratingnya dia itu 0 aplikasinya. Ini kan nama aplikasinya nih. Nah, nama aplikasinya ternyata yang 1.474 itu adalah yang dia kondisinya 0, 1474. Berapa banyak aplikasi? Apa betul pas? Ya, betul. Jadi seperti itu untuk mencari kumpulan data yang nilai ratingnya itu nilai ratingnya itu adalah 0 atau not a number. Jadi pakai cara seperti ini. Oke, sekarang yang keempat. Gunakan data yang berhasil Anda peroleh, tentukan nilai ukuran lain dari size, nilai ukuran lain yang disimpan dalam kumpulan data selain kilobyte dan megabyte. Oke, kita coba cek. Kita sekarang mengerjakannya di nomor 4. Kita coba cek dulu print df, kemudian size ya tadi ya. Oke. Size. Kemudian kita running. Apa isinya dari print data frame size-nya ini? 19M, 14M. Oh, ini dia. Ada various with device. Tadi kan dibilang selain kilobyte dan megabyte kan ya? Kumpulan data selain kilobyte dan megabyte. Kilobyte itu kan yang K, ya kan? Ini kan megabyte M. Nah, kita sekarang coba cek dulu deh. Kita coba count values. Atau values count ya? Oh, value count kebalik istilah. Value counts. Oke, kita coba running. Bentuknya seperti apa? Nah, ya terlihat ya. Kalau kayak gini, ada yang megabyte, ada yang kilobyte. Ada juga yang satunya various with device. Nah, ini dia. Yang tadi ditanyakan, nilai ukuran lain selain yang disimpan dalam kilobyte dan megabyte. Berarti ini kita copy, taruh sini. Oke. Berapa nilainya yang various with device? Ini ya, 1695. 1695. Berapa ukuran maksimum size aplikasi dari kategori tools? Jadi kita harus cari dulu, filter dulu kategori yang dia nilainya tools, kemudian kita cari ukuran maksimumnya. Kita gunakan filter ya. Filter untuk di bagian kategori toolsnya tadi. Kebayang ya? Jadi nanti kita akan gunakan untuk kategori toolsnya itu, kita buat di bagian si size-nya. Nah, pertanyaannya, size-nya ini apakah sudah bisa dikatakan dicari untuk kondisi numeriknya? Kondisinya masih objek nih. Lihat di sini. Di bagian size dia masih objek. Jadi belum bisa. Kebayang ya? Karena dia masih ada M, K, kemudian various with device dan sebagainya ini ya. Kita harus ganti dalam bentuk numerik dulu. Ya kan? Supaya nanti bisa kita lihat maksimumnya berapa nih untuk yang di bagian size-nya. Yang tadi kategorinya itu adalah tools. Oke, sampai sini clear ya? Nah, sekarang kita lihat lagi ke bagian PowerPoint. Nah, terus gimana dong cara ngebuatnya supaya dia nanti kondisinya bisa merubah yang M tadi jadi mega, jadi jutaan, K-nya jadi kilo ribuan, kemudian various with device-nya jadi suatu angka tertentu. Kita lihat di sini dulu. Tadi kan Ina udah belajar mengenai is null-nya. Sekarang kita ingin melihat bagaimana kita mengganti
dengan suatu nilai tertentu. Bisa kita gunakan fill NA. Fill NA ini kita gunakan untuk melakukan replace nilai tertentu, tapi khusus yang dia tuh NA, not a number atau null. Jadi kalau ada is nullnya. Nah sekarang kalau kita lihat ke case kita itu nggak ada nullnya, tapi kita hanya ingin mengganti M-nya ini. M-nya ini menjadi suatu nilai tertentu. Nah ini kita bisa gunakan, berarti ini belum bisa kita gunakan. Kita bisa gunakan yang namanya method apply. Nah, bagaimana method apply itu digunakan? Sebelum masuk ke dalam method apply, kita cek dulu. Di sini ada fill NA untuk yang lain nggak? Rating. Ini untuk size. Oke, nggak ada masalah. Berarti ke size dulu ya. NA-nya nanti akan kita bahas. Kemudian sekarang kita masuk ke bagian yang apply. Mana apply? Ini integer. While for. Nah ini dia. Kita gunakan method apply. Apply ini kita bisa gunakan dengan menggunakan built-in function. Misalnya integer, len, dan sebagainya. Tadi Mister sebutkan di awal. Atau dia bisa juga digunakan dengan suatu fungsi tertentu. Jadi kita bisa gunakan custom function. Integer itu adalah function ya. Ingat ya. Jadi kita bisa gunakan fungsi metodenya, method functionnya untuk dipakai sebagai customnya. Nah ini kasusnya tadi untuk di bagian reviewnya. Reviewnya seperti apa tadi? Kalau misalnya review itu adalah dalam bentuk kalau review tadi udah aman ya. Size-nya itu dalam bentuk 11M, 12M, 14M. Bagaimana kita mau membuat fungsinya? Berarti kita buat dulu kondisi dasarnya. Kondisi dasarnya adalah kita mau membuat df.size df size bukan dot ya. Kita mau ambil field size-nya. Kita mau kita rubah. Jadi bentuknya seperti ini ya kalau method apply-nya. Nama yang akan field yang akan kita rubah, kemudian apply dengan fungsi di dalam argumen apply-nya. df size kemudian dot apply. Apply fungsinya, nama fungsinya. Misalnya apa nih ya? Set size. Jangan. Ya udah set size aja deh. Biar sama ya. Set size. Nah, set size ini adalah fungsinya ya, teman-teman ya. Fungsi dari yang nanti akan kita lakukan modifikasi. Kita taruh di atasnya fungsinya. Def set size. Fungsi yang udah kita masukkan ke dalam argumen ini, dia akan otomatis memberikan parameter di dalam fungsinya ya. Kita sebut aja namanya size gitu ya untuk parameternya. Kalau nama parameter ini bebas, mau X boleh, mau Y boleh, supaya kita clear kita mau mengkonversi apa. Kita cek di sini sebagai size. Ini jangan set lah ya, convert aja biar mudah ya. Kebayang. Jadi kita mau membuat fungsi convert size-nya. Oke, good. Apa aturannya? Kalau kita menemukan fungsi seperti ini, berarti kan kita harus mendefine suatu fungsi tertentu ya. Nah, ini contohnya ya. Ini ada contohnya. Kita akan mendefine nilai dari M-nya ini kita buat jadi jutaan, kemudian K-nya jadi kilo itu jadi ribuan, kemudian various weight size-nya misalnya kita buat jadi -1 gitu kan, atau apapun angkanya. Jangan yang merupakan kisaran angka dari suatu nilai. Dari 0 sampai nilai tertentu ya. Berarti jangan pakai angka 0 di bawahnya, -1 misalnya gitu. Boleh, gak apa-apa. Sebagai tanda bahwa dia itu tidak sebagai penghitungan various weight device-nya. Jadi various weight device-nya itu kita kodekan dengan -1. Oke, sekarang kita masuk ke bagian kondisi statement-nya. Conditional statement-nya. Kalau dia size-nya saat kita ambil, kita slicing ya. Kita slicing, masih ingat string? Ini kan string nih kan, 11M. Kita ngambilnya itu di bagian sebelum terakhir saja. Karena kan kalau dilihat di sini kan terakhirnya M, K gitu ya. Nah, kalau yang various weight device ini adalah kondisi yang lain. Nanti kita buat di bagian else-nya saja. Size-nya itu kalau ternyata misalnya pada saat kita slicing itu sama dengan nilainya itu adalah M, slicing di bagian terakhir ya, berarti kalau ini kan di bagian selalu bagian terakhir, berarti kita buat -1. Kalau 0 itu urutannya dari depan. 1 0, yang 1 ini adalah 1, indeks ke-1, M-nya itu adalah indeks ke-2. Kalau minus, berarti -1-nya itu mulai dari huruf M.
minus 1, maka yang perlu kita lakukan adalah kita perlu mengalihkannya ke dalam bentuk nilai. Kalau dia M, nilai berapa kalau misalnya mau dibuat ke kilobyte? 1024 kan ya. Kalau misalnya kita mau buat ke kilobyte. Tapi kalau teman-teman mau buat dalam bentuk megabyte juga nggak ada masalah. Yang mana saja boleh. Nah sekarang misalnya kita mau buat ke dalam bentuk megabyte aja ya, supaya clear. Kita buat return float. Karena nanti dalam bentuk megabyte ada kemungkinan kilobyte-nya akan menjadi koma, ya kan? Size. Kemudian di sini kita ambil slicing dari seluruhnya sampai ke sebelum yang terakhir. Jadi nilai M-nya itu dihilangkan. Slicing ya, ingat ya, kondisi slicing. Itu yang depan ini kosong itu artinya mulai dari indeks ke 0 sampai ke sebelum terakhir. Ya, ini kan minus 1 kan yang slice terakhirnya, yaitu M-nya. Kalau kita slicing, ini selalu sebelum di bagian terakhirnya. Kalau dia dibilang 2 berarti di indeks ke satunya yang akan berhenti. Kalau dia di indeks terakhir maka di bagian indeks terakhir minus 1-nya dia akan berhenti. Itu untuk jadikan nilai M-nya, megabyte-nya. Tapi kalau ketemu yang dia bentuknya size-nya, kita copy ini. Seperti ini bentuknya, tapi K-nya K kecil ya teman-teman, di sini K kecil. Ini dalam bentuk string. Ini juga string. Maka yang terjadi adalah kita perlu membaginya supaya dia jadi megabyte kan. 1024 supaya jadi megabyte. Selain itu kita gunakan yang else-nya ya, return minus 1 angkanya. Selain angka 0 ya, angka 0 ke atas, karena itu merupakan range dari suatu angka. Sementara untuk yang minus 1 itu artinya dia tidak ada yang terinstall di sini. Misalnya various with device ini untuk mengakali various with device ini. Ya, sekarang kita coba masukkan di sini sebagai fungsinya, dan ini nanti fungsinya akan terpanggil di bagian apply. Nah, setelah itu kita coba cek print df size-nya. Apakah dia masih dalam bentuk M seperti ini atau udah berubah. Kemudian various with device-nya apakah dia masih muncul atau berubah jadi minus 1. Kalau di sini kan dia ada various with device-nya itu dia di bagian tertentu ada ya. Coba kita cek dulu. Nah, dia udah berubah ya. Various with device itu sudah berubah jadi minus 1. Sementara untuk yang lainnya nilai MM-nya udah hilang. Yang awalnya 19M, 14M dan sebagainya itu dia sudah tidak ada lagi. Jadi udah dalam bentuk float semuanya. Bayang ya sampai sini ya. Ada yang ditanyakan dulu nggak? Ini masih kita mengkonversi dulu nih dalam bentuk size-nya. Karena nanti baru kita akan menjawab yang bagian tools-nya. Di bagian mana tadi? Ini dia. Oh bukan, yang ini. Nah, di bagian yang kategori tools-nya itu ukuran maksimumnya berapa. Sekarang kita coba masuk lagi ke sini. Ya, gimana? Ada yang ditanyakan? Aman? Oke, kalau masih aman, Mister akan coba lanjutkan. Selanjutnya, kita tinggal melakukan filtering. Kita mau dapetin data frame-nya. Kemudian data frame-nya dengan syarat apa? Kita mau filtering. Data frame ini mempunyai kategorinya itu sama dengan tools. Ini Mister copy dari sini, tools. Kemudian apa yang mau kita hitung? Kita mau hitung size-nya. Size-nya itu adalah nama field ya, jadi tanda petik. Kemudian apa yang mau kita lihat untuk statistiknya? Maksimum dot max. Sekarang kita coba running. Kita dapatkan nilai max-nya
Nah, ini dia. Nilai max-nya adalah 99,0. Jadi kita isikan di sini 99,0. Itulah untuk mendapatkan kategori tools untuk yang di bagian maksimum size-nya. Karena kita kok butuh ini konversi dulu? Karena kita harus pastikan semuanya nilainya itu harus terisi sesuai dengan, dan kita konversi sesuai dengan hitungan kita. Karena hitungan ini adalah untuk kondisi-kondisi yang data type-nya numerik, bukan yang objek atau yang string. Sehingga kita perlu mengkonversinya dulu, baru kita dapatkan ini. Karena secara penghitungan maksimum tadi ya, kita udah demonstrasi kalau dia nilainya itu bukan numerik, maka yang terjadi adalah datanya tetap akan diproses, cuman rusak datanya ya. Tadi nggak muncul nilai max-nya berapa karena kecampur dengan string. Oke, nomor 4 seperti ini. Jadi kalau digunakan langsung kita nggak bisa dapat, tapi harus kita lakukan konversi dengan menggunakan metode apply. Oke, itu yang nomor 4. Yes, nomor terakhir. Ada yang mau ditanyakan dulu sampai sini? Sebentar, kita coba cek dulu ya. Various with device. Oh, wait. Ini kayaknya gara-gara bahasa Indonesia. Betul nggak? Ya. Dia pakai bahasa Indonesia ya, bervariasi berdasarkan perangkat. Astaga, kita artikan dulu. Bervariasi berdasarkan perangkat. Oke, kita coba nih. Oke. Jadi harus kita bahasa Indonesia kan ya. Tapi clear ya, intinya kita mendapatkannya itu dengan menggunakan value count sesuai dengan apa yang udah kita lihat di hasil datanya. Cuman ini karena di bahasa Indonesia kan jadinya harus berubah seperti ini. Bukan berarti nggak ada di sini dong Mister, yang various with device ini maksudnya ya. Ini kan pakai bahasa Inggris ya. Kalau tadi pakai bahasa Indonesia. Oke, sampai sini ada yang ditanyakan dulu? Sebelum kita lanjut ke course berikutnya. Di course berikutnya akan sama, mirip seperti ini. Kita akan juga gunakan beberapa fungsi yang tadi ada fill NA, ada is null. Kita akan selalu review apa yang udah kita pelajari. Karena memang ya seperti itu untuk pengolahan data ya. Mau dia cleaning, mau dia dapetin insight, mau dia sampai ke bagian main analysis-nya, itu juga akan menggunakan beberapa fungsi-fungsi seperti ini. Untuk yang bintang nanti coba dikerjakan ya, silakan jadikan latihan. Nah, untuk yang selanjutnya kita akan coba masuk ke bagian berikutnya. Kalau belum ada pertanyaan, nanti kalau ada pertanyaan silakan diinterupsi ya. Kita masuk ke bagian platform feature engineering. Ini Mister close dulu. Oke, kita masuk ke nomor 2. Nah, ini dia. Ada 2 nomor, 2, 3 yang akan kita mau coba jawab. Nah, sekarang di sini kita kembali ke algoritmikanya, kita back, masuk ke bagian yang kedua. Ini dia nomor 2 ya, platform feature engineering ya kalau nggak salah. Kalau ada yang mau ditanyakan silakan ya. Untuk yang di bagian sebelumnya terkait dengan tadi ya, is null, kemudian bagaimana kita menggunakan method apply untuk menggunakan custom function kita. Jadi bisa kita gunakan sebagai custom ya, nggak hanya untuk mengkonversi misalnya dalam bentuk int saja gitu kan. Itu kan udah built in ya, kita tinggal pakai ya. Kalau ini kita bisa buat dalam bentuk custom. Kita buat lagi main.py. Close. Oke. Ini algoritma. Nah, ini adalah perintah-perintah yang nanti akan kita coba lakukan. Nah, salah satu perintah-perintah ini adalah yang ada di soal kita di sini. Berapa pendapatan maksimum profit di antara aplikasi berbayar tipe paid? Nah, ini berarti kita harus cari profitnya nih. Gimana cari profitnya? Kita coba cek dulu datanya. Datanya seperti apa nih? Datanya. Kita import dulu.
import pandas as pd. Kemudian kita coba cek. Jadi kita ekstrak datanya, df sama dengan pd dot read csv. Kita ambil filenya, kita kopas di sini, dapat. Kemudian kita masukkan infonya, df info. Kita coba cek dulu apakah datanya sama seperti yang tadi atau sudah clean. Wah, sama ya seperti tadi ya. Berarti kita misinya adalah nge-cleankan data dulu dan mencari variabel profit. Variabel profit nggak ada ya di sini ya. Ya, variabel profit nggak ada. Jadi kita nanti akan mencoba untuk meng-create variabel atau field profit. Nah, perhitungan profit itu seperti apa? Ada ketentuannya nggak di sini? Kita coba dicek di algoritmikanya. Ketentuannya apakah ada? Kembali, oke, ini melakukan pembersihan data, ya, nanti kita akan coba lakukan. Nah, ini dia biaya aplikasinya ya. Ini dia profit. Kemudian untuk penghitungannya gimana? Apakah profit seperti biasa? Ini cara membuat kolom baru. Tinggal kita tambahkan aja ya, df nama kolom barunya, kemudian something isinya, tergantung dari kita. Oke, berarti ini asumsinya profit tidak ada ketentuan, berarti kita bisa gunakan ketentuan biasa aja. Price-nya, ini kan ada price ya. Nanti kita akan coba lihat, kita akan buat nilai price-nya dulu. Semuanya kita buat bersihkan dulu, karena nanti kita akan berhubungan dengan kondisi field-field yang lain. Kalau di sini untuk profitnya kita bisa gunakan dari variable installs dengan price. Nah, ini price-nya masih objek ya, install-nya pun juga masih objek. Berarti kita perlu cleaning dulu dari awal ya. Oke, yang pertama kita lakukan cleaning dulu. Cleaningnya dimulai dari yang dari atas ini, rating ya. Kalau yang atas app kategorinya udah oke, udah aman kategori semuanya. Sekarang kita yang masuk ke bagian rating dulu. Ini cleaning, udah kayak gini jadi rating. Kemudian kita coba lakukan cleaning. Tadi rating udah kita coba cek. Kita coba cek dulu. Kan ada nulnya ini ya. Ada nulnya, ada banyak. Nah, sekarang kita mau isikan nilai nulnya itu dengan misalnya -1 yang dia nggak ada ratingnya. Artinya seperti itu ya. Kita langsung pakai dengan panggil field ratingnya, kemudian kita gunakan fungsi fill NA tadi yang udah kita lihat di bagian PowerPoint-nya. Mister akan pindah sedikit sebentar ke PowerPoint-nya. Untuk fill NA tadi di bagian depan sebelum apply ada drop NA untuk menghapus, kalau fill NA untuk mengisi kolom kosong. Nah, ini dia mengisi nilai kosongnya. Kalau kita ingin mengoverride dengan data frame yang sama, kita gunakan in place. Maka dia akan langsung disimpan di data frame asli. Jadi data frame kita yang DF ini yang tadinya 9366 nanti akan langsung berubah menjadi full 10.840 karena dia akan langsung diisi fill NA-nya berapa. Kita buat -1, kemudian in place-nya kita set up true supaya dia langsung nimpa di bagian atau mengoverride dengan yang kondisi rating yang ada di data frame awal. Sekarang kita coba cek df print df. Ada error ketika kita mau print df. Oke, nggak ada error ya. Nah, sekarang kita coba cek df infonya, df.info. Kalau tadi yang di awal yang di atas ya, sekarang yang di setelah kita modifikasi, apakah nilai dari ratingnya udah 10.4840. Nah, ini ya udah berubah 10.840, berarti sudah terisi not a null-nya, not a number-nya. Nah, ini ratingnya 9366. Berarti yang awalnya sekian jadi berubah 10.840. Berarti udah clear ya. Kondisinya pun juga udah numerik. Kemudian reviewnya juga udah oke, clear. Nah, size-nya sekarang. Nah, size ini kalau kita cek, jadi kita hapus dulu def infonya. Sekarang yang size, kita coba cek size ini isinya apa sih? Tadi size
dot value counts ya. Value counts print. Kita coba cek dulu. Itu tadi yang MKB. Nah, ini ya. Nah, ini kita bisa gunakan yang pakai model yang sebelumnya. Jadi kita cleaning. Kita buat dulu fungsinya set convert ya. Convert size dengan parameter size. Kita buat seleksi if size yang tadi sama seperti tadi, berakhiran dengan kondisi M, maka kita mau kita convert ke dalam nilainya saja, langsung kita ambil dalam bentuk float size. Kita ambil, kita slice mulai dari awal sampai -1. Kemudian selain itu elif size-nya kalau dia nilainya K atau kilobyte, maka kita bagi dengan 1024. Selain di atas kita kasih return -1. Baru kita panggil fungsinya df size-nya, kita define dulu size-nya untuk nanti akan di-assign ke dalam df size kita langsung. Jadi kita nggak perlu membuat field baru lagi hasil dari konversi kita. Apply convert size. Ini ya, di bagian convert size-nya kita masukkan ke dalam argumennya apply. Nah, nanti sekarang harusnya kalau kita cek infonya, karena dia udah di dalam bentuk float, berarti dia adalah bentuk float 64 ya di bagian size-nya. Ini kita lihat di sini masih objek. Sekarang kita coba cek df info. Kita running. Kita lihat size-nya. Nah, udah berubah ya, float 64. Yang awalnya size-nya itu adalah kondisinya objek. Dan kalau awalnya itu masih ada MK gini ya. Sekarang kalau kita coba running df head atau df aja. Yang size, ya lupa size. Nah, udah nggak ada lagi ya MK-nya, sama seperti yang di sebelumnya, latihan kita sebelumnya, yang awalnya ada MK-nya ini di atas, sekarang udah nggak ada lagi. Megabyte, K-nya juga nggak ada, kemudian various bit device-nya jadi -1. Sehingga nanti kita bisa hitung lakukan dengan, kalau kita butuhkan data statistik, kita bisa langsung hitung mean, median, modusnya. Oke, nice. Sekarang udah selesai di bagian yang kondisi size-nya. Lanjut sekarang ke install. Install-nya ini udah oke. Tapi dia untuk secara jumlahnya udah oke, tapi secara dia bentuk objeknya itu tidak betul, karena dia harusnya dalam bentuk numerik ya. Kita coba cek lagi, print df installs. Yang installs. Kita coba running. Ini kenapa df infonya ada di sini? Nah, ini ya, installnya ada tanda plus, ada tanda koma. Harus kita bersihkan, tidak boleh ada koma, tidak boleh ada tanda plus. Gimana caranya? Kita bisa gunakan yang apply lagi. Sekarang kita masuk yang install. Installs. Terusnya seperti ini? Ya, betul. Ini tadi kondisi awalnya, kita biarkan di atas supaya nanti bisa menjadi pembanding. Yang ini tadi, oke, kita biarkan aja. Setelah itu kita coba lakukan konversi. Jadi installnya nanti ini kita akan buat dia override yang sudah kita dapatkan di data frame kita. Installs, L-nya 2 ya.
installs. Ya, betul. Sama dengan df installs. Kemudian kita apply dengan fungsi kita. Convert installs. Fungsinya seperti apa? Kita tuliskan dulu nama fungsinya, installs. Kemudian di sini kita isikan install. Oke. Kita akan, logikanya ya, kita akan mengambil hanya seluruh karakter sebelum tanda plus. Tanda plusnya jadi hilang. Itu yang pertama. Yang kedua, kita hilangkan tanda komanya yang ada di dalam setiap sel kita. Yang ketiga, kita lakukan konversi ke dalam int. Nah, kalau dia ternyata menemukan kondisi itu, nilai installnya itu adalah 0, berarti kan itu udah langsung dikonversi ya. Itu langsung lakukan, biarkan saja langsung dikasihkan konversi ke dalam bentuk 0 biasa. Jadi di returnnya 0. Kalau dia enggak, maka dia harus dilakukan konversi yang tadi langkah-langkahnya ada 3. Ambil hanya di bagian terakhirnya sebelum tanda plus, hilangkan replace untuk yang bagian komanya dengan kosong, nggak boleh ada. Setelah itu baru dikonversi ke dalam bentuk int supaya dia bentuknya jadi numerik. Ya, sekarang kita coba buat kondisi yang pertama dulu. If installs sama dengan string 0, langsung saja, nggak perlu kita tuliskan return int 0 ya, tapi langsung aja kita tuliskan 0 aja. Udah otomatis dia akan jadi 0 gitu kan, 0 dalam bentuk integer. Kemudian selanjutnya kalau tidak, maka yang pertama adalah ambil di bagian terakhir sebelum terakhir ya, kan seperti ini ya untuk slicingnya. Kemudian setelah dapat, kita lakukan replace, hilangkan seluruh koma yang ada dengan karakter kosong. Jadi nanti kosong ya, bukan spasi. Kalau kosong berarti dia nanti 5,000 jadi 5000 gitu ya. Komanya hilang diganti dengan karakter kosong. Setelah itu, ini kan dalam bentuk string. Perlu kita convert ke dalam int supaya dia nanti berubah ke dalam bentuk integer. Setelah dapat baru kita coba cek lagi. df info. Running. Convert install is not defined. Oh iya, kurang T. Installs. Oke. Running lagi. Oke, udah terlihat di sini installnya udah berubah jadi nt64. Nah, kayak sebelumnya ada plus ada koma. Sekarang kalau kita coba cek print df installs, maka harusnya dia bentuknya bukan lagi ada tanda plusnya dan ada tanda komanya, dia angka murni. Nah ini ya angka murni ya. Kalau yang sebelumnya itu dia 10.000, 10,000 plus ini 10.000. Yang bawahnya juga 500.000 dan seterusnya. Jadi komanya hilang, tanda plusnya pun juga hilang. Nah kalau udah seperti ini, maka di bagian tipe datanya dia akan langsung berubah menjadi nt64, integer maksudnya ya. Ya sekarang yang tipe ini ada satu nih, yang kosong nih. Berarti ada nulnya nih, nulnya 1. Jadi kita cukup fill NA aja di bagian tipenya. Tipe sekarang kita buat df tipe, kita kasih tanda petik, menandakan dia fill. Kemudian kita gunakan fungsi fill NA. Kita buat dia, kan tipe itu ada 2 ya, free sama paid. Misalnya kita buat dia ke nilai free-nya, in place-nya true. Jadi kalau ini kita running, kita ambil lagi df infonya, kita taruh bagian bawah. Harusnya sudah selesai ya. Langsung dia jadi 1.10.8.40. Apa tadi? Tipe. Nah, udah ya 10.840. Jadi udah masuk nih yang NA tadi udah jadi free.
Oke, sekarang selanjutnya setelah tipe price. Nah, price-nya tadi kan kita lihat ada dolar ya, ada dolar sebelumnya. Kita coba print aja supaya terlihat nanti perbedaannya. Print df price. Ini infonya kita turunkan supaya nanti bisa dicek di bagian bawahnya. Oke. Ini price. Coba running. Nah, PFDF price-nya seperti ini ya. Dia nanti ada juga yang tanda dolar. Kalau 0 nggak ada masalah. Sama berarti ya kondisi kayak tadi. Kalau dia 0, maka biarkan saja dia 0. Kalau dia ternyata bukan 0, maka dia perlu dilakukan konversi. Nah, sekarang misalnya kita buat juga kondisinya mirip seperti ini. Tinggal kita kopas, kita ganti dengan price. Price, kita copy. Taruh sini, price. Kemudian apply-nya convert dia ke price juga. Oke, price. Selanjutnya ini kita buat fungsinya def price. Kemudian kita isikan, isinya adalah price, parameternya. Nah, suatu parameter price-nya diapain nih? If price-nya itu untuk yang di bagian indeks ke 0, jika ada kondisi dolarnya, ini ya, kan tadi kan ada ini ya, ada satuan dolarnya ya, maka kita return dengan mengambil seluruh nilainya kecuali dolarnya itu dalam bentuk float. Kemudian kita ambil seluruh nilainya, kita slicing ya, ini kan dalam bentuk string ya. Mulai dari, kalau dia setelah dolar, berarti kan dolar itu kan selalu di awal ya, berarti dia indeks ke 0. Berarti yang diambil adalah indeks ke 1 sampai yang terakhir. Oke, tidak ada isinya berarti sampai terakhir ya, maksudnya ya di sini. Selain itu, kalau ketemu yang 00 kayak gini, kita return 0 aja. 0. Jadi nanti dia akan langsung membuat kondisinya 0-nya ini dalam bentuk integer. Sekarang kita coba cek di df info-nya lagi. Oke, df infonya, nah ya, price-nya udah jadi float 64. Nah, udah oke untuk di bagian price-nya. Sehingga nanti price-nya udah bisa kita lakukan perhitungan di profit-nya seperti yang ada di soal kita. Mana tadi soal kita ya? Oh, ini dia. Jadi kita akan mendapatkan profit-nya. Bagaimana caranya? Kita yang di aplikasi berbayar saja, ya kan? Kemudian kita dapatkan pendapatan maksimumnya dari profitnya. Sekarang kita coba cek di sini. Kita buat kondisi setelah udah dapat kondisi price-nya. Sekarang kita mau hitung profit. Profitnya gimana? Kita buat variabel atau field baru profit yang isinya adalah perkalian antara field installs, aja pada salah nanti, installs, oke benar, dikalikan dengan df price. Price-nya udah benar, 64, ini juga numerik. Ini apa ini? Plus. Price, copy, taruh sini. Oke, nanti akan mendapatkan field baru yaitu profit, ya kan? Nah setelah itu baru kita ambil nilai maksimumnya dengan cara apa? Sebelumnya kita buat tipe paid-nya itu tipenya adalah paid. Print df dengan field tipe itu sama dengan paid yang berbayar, kemudian kita mau hitung nilai dari profitnya. Ini ya nilai profitnya yang max berapa kayak gitu kan. Kita coba nanti. Ini untuk profitnya tadi. Nah inilah profit maksimumnya 69.000.000. Nah kita copy aja, copy.
Kita masukkan di sini. Ini. Oke. Inilah profit yang kita dapatkan setelah kita melakukan seluruh konversi yang ada tadi. Nah, konversi yang kita lakukan di sini, kalau kita lihat di bagian DF infonya, mana TO DF infonya dimatiin tadi. DF info itu yang baru clean sampai ke bagian price ya. Apakah di bawahnya juga masih perlu dilakukan cleaning? Kita coba cek. Price, content rating, genres. Nah, current version sama under version nggak perlu ya. Meskipun dia ada nulnya di bagian current version, ini current version karena nggak dilakukan pengolahan, kita nggak perlu lagi lakukan cleaning data. Tinggal kita lihat lagi soal-soal berikutnya ya. Untuk content rating kan udah sama ya, aman ya. Kemudian range genresnya juga udah aman dalam bentuk string juga, udah dipisahkan dengan titik koma. Jadi udah terstruktur sebenarnya, semi terstruktur. Sekarang kita lanjut ke yang nomor 3, terakhir. Gunakan data yang berhasil bla bla bla. Berapa jumlah maksimum genre, number of genres untuk satu aplikasi dalam kumpulan data? Nah, kita coba cek dulu. Ada yang menanyakan? Tadi Mister mendengar suara. Sampai sini aman ya? Oke, masih belum ada pertanyaan. Sekarang Mister coba lanjutkan lagi. Di sini kita akan coba lihat di bagian genresnya. Oke, di bagian genrenya ini kita mau lihat apakah genrenya ini bentuknya sudah bisa kita lihat sebagai list ya, karena kita nanti akan buat dia maksimum dari berapa genre yang ada pada setiap barisnya. Kita coba cek dulu. Print ya, bagian terakhir nih. DF genres. Bentuknya seperti apa? Nah, seperti ini ya. Ini masih belum bentuk list nih. Jadi kita belum tahu nih untuk menghitung dari setiap selnya ini maksimum itu ada berapa. Ini kan kalau di sini sementara ini kelihatannya 2 ya. Art and design, pretend play. Ada 2. Art and design ini jadi 1 ya. Jadi pemisahnya adalah sekali lagi titik, koma. Oke, sekarang kita coba lakukan manipulasi lagi dengan menggunakan apply. Kita copy dulu yang apply-nya. Supaya nanti genrenya kita bisa hitung length-nya. Jadi biar jadi dapat length-nya kita harus buat dia jadi dalam bentuk list kan. Maka kita buat convert genres. Mana genre nanti? Oh bentar, ini belum diganti. Genre nanti kita buat dalam bentuk list setiap isiannya. Jadi nggak lagi dalam bentuk titik koma kayak gini. Nah, kita bisa gunakan split ya. Split titik komanya itu sebagai tempat untuk splitnya. Def convert genre. Kemudian di sini ada genre, parameternya. Kemudian setelah itu kita lakukan split, return genres dot split. Splitnya kita pakai apa? Titik koma. Sesuai dengan ada di sini. Nanti dia akan memunculkan kondisi genrenya sudah dalam bentuk split. Sekarang kita coba cek lagi. Print df genre. Yang awalnya dalam bentuk ini ya, string semuanya, yang dipisahkan dalam bentuk titik koma, sekarang harusnya setelah kita split maka dia dalam bentuk list. Nah, ada terlihat listnya ya. Art and design, pretend play, art and design, dan seterusnya. Nah, sekarang kita mau lihat, tinggal lihat banyaknya kategori tadi ya. Kalau di soal ini apa? Jumlah maksimum genre untuk satu aplikasi. Ini kan berarti satu aplikasi mempunyai genre art and design. Kemudian aplikasi berikutnya art and design and pretend play. Yang keempat ini indeks keempat art and design and creativity, dan seterusnya. Nah, itu ada berapa sih sebenarnya? Kan ini kan di titik-titik kita nggak tahu nih. Nah, maka kita langsung coba hitung dengan menggunakan length-nya. Sekarang kita buat number of genre. Jadi di sini kita buat field baru lagi, namanya number of genre. df number of genres sama dengan ini.
Kita copy, kemudian kita apply len-nya. Len itu fungsi untuk menghitung anggota dari list, ya kan? Len. Nah, nanti ini step ini akan dirubah menjadi len-nya. Dapatlah number of genres. Sekarang kita print nilai dari df number of genre. Kemudian kita kasih nilai max-nya. Kita coba running. Oke, ini adalah genre kita yang dalam tulis. Inilah hasil dari maksimum genrenya yang ada di kita. Berarti yang di data ini hanya ada 2 genre maksimum. Jadi kita isikan di sini 2. Dah, oke. Clear ya? Untuk yang di bagian nomor 3. Nomor 3 jawabannya seperti ini. Jadi ini untuk menjawab nomor 3 ya sekalian ya, nomor 3. Kemudian yang profit ini yang nomor 2. Oke. Jadi kita bisa gunakan manipulasi data untuk menjawab seluruh pertanyaan yang ada di sini. Bisa kita gunakannya tadi ya, split. Kemudian ini hampir ke semuanya ya, bukan semuanya ya. Beberapa aplikasi yang udah kita, fitur-fitur yang udah kita pelajari di beberapa minggu yang lalu. Ada max, kemudian ada apply yang baru ya, kemudian ada fungsi, penulisan fungsi, kemudian ada return, sifat dari fungsi ya, ada yang mengembalikan nilai dan tidak mengembalikan nilai. Karena ini tujuannya nanti akan mereplace nilai, maka kita lakukan return. Jadi dia harapannya bisa menyajikan suatu nilai yang nanti akan mereplace dari df atau data frame genres kita. Dengan nanti akan di-replace, kemudian langsung ditanamkan di genre kita yang baru. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu? Hisham, Juno, Abel keluar. Oke. Mungkin ada permasalahan lagi di Abel. Gimana Juno dan Hisham, ada yang mau ditanyakan terkait dengan penghitungan atau proses cleaning dan melakukan pengolahan data lebih lanjutnya? Nanti ini akan Mister bagi lagi ke grup, jangan khawatir. Jadi di sini nanti Mister akan bagi yang kita belajar bareng-bareng di sini ya, bukan yang lama. Ini Mister yang punya yang lama sebelumnya. Sama saja sebenarnya. Cuman nanti kan ini yang udah kita bahas dan kita pakai sekarang. Nanti kita akan coba, Mister akan coba share yang terbaru supaya nanti teman-teman clear. Bisa direview lagi, silakan. Nah, ini kalau kita lihat, oh ya, kita coba cek dulu ya terakhir di bagian print df info. Df info. Kalau kita cek nanti akan ada beberapa tambahan variabel baru atau field baru di bagian paling bawah. Nah, ini dia. Ada profit, ada number of genres. Yang dia nilainya pun juga sudah dalam bentuk float, satunya lagi dalam bentuk integer 64. Numerik semuanya ya, karena dia dari hasil dari perhitungan numerik. Kemudian masing-masing barisnya juga udah lengkap, 10.840. Oke, kalau masih belum ada yang mau ditanyakan, Mister akan wrap up dulu apa yang udah kita pelajari pada malam hari ini. Jadi malam hari ini kita udah belajar mengenai bagaimana cara kita melakukan cleaning data di suatu file CSV ya, yang kemudian kita baca dengan menggunakan pandas.read CSV. Kemudian kita lakukan pengolahan mulai dari filtering, kemudian mulai dengan apply suatu fungsi tertentu, bisa dalam bentuk built-in function, contohnya yang len, integer, dan sebagainya, atau str. Kemudian ada juga yang kita gunakan custom function, contohnya seperti yang ada di layar ya, ada convert price, ada convert genres, kemudian ada bukan convert genres. Iya benar ya, convert genres, kemudian ada convert type. Type itu nanti is null ya. Kita dengan fill na, convert installs, size, dan seterusnya. Itu adalah salah satu contoh bentuk dari si custom function. Kemudian ada perintah-perintah dasar untuk melihat insight di awal, seperti info, tail, head yang tadi kita lakukan di awal ya. Kemudian setelah lakukan proses modifikasi, kita juga melakukan pengecekan lagi dengan menggunakan df info. Nah, setelah itu juga ada pengecekan null dengan menggunakan metode is null, kemudian pengisian dari nilai-nilai yang kosong, fill na, dengan satu nilai tertentu. Dan di sini contohnya
Di bagian atas, Mister coba close dulu. Di bagian atas ada fill NA untuk yang tipe, ya kan, kita menentukan tipe nilainya apa dulu, kemudian apakah ini akan di-replace ke dalam variabel dengan tipe data df yang sama atau tidak. Kalau dia true maka dia akan langsung melakukan replace. Kemudian kita juga menggunakan slicing, ya kan, yang kita pelajari di string. Kemudian ada proses operator untuk masing-masing penghitungannya, ada pembagian, kemudian ada perkalian, statistik dasar, max, min, median, modus, dan sebagainya, describe-nya. Kemudian satu lagi yang terakhir adalah di bagian splitting dari string menjadi list. Oke. Sampai sini apakah masih ada yang mau ditanyakan untuk Hisham dan Juno? Gimana kira-kira? Tambah seru? Mantap Mister. Nanti coba di ini ya, dicoba di pelan-pelan aja, nggak apa-apa. Tadi kan Mister juga apa itu namanya, sempat ada yang contohnya apa tadi, kayak value con ya, kebalik-balik Mister ya. Nah itu sebenarnya nggak perlu dihafal ya, karena juga Mister jujur nggak hafal seluruh fungsinya, ini nggak hafal, tapi lebih ke arah bagaimana penerapannya. Kalau penerapannya teman-teman clear, kalau nama fungsinya bisa dicari kok, tenang aja. Jadi intinya di bagian konsep, kalau teman-teman clear di konsepnya, algoritmanya dipelajari pelan-pelan, baru nanti masuk ke bagian code-nya. Oke, kalau nggak ada, Mister akan tutup untuk pertemuan kita pada malam hari ini. Oh ya, sekalian Mister di sini mau izin juga di minggu depan, mungkin Mister minggu ini Mister akan terakhir ngajar teman-teman di sini. Nanti akan ada rekan Mister yang akan menggantikan Mister karena kebetulan Mister ada kegiatan lain sehingga tidak bisa meneruskan untuk mengajar Juno, Hisham, dan teman-teman yang lainnya ya. Nanti Mister akan juga beri pengumuman di grup terkait dengan izin Mister untuk tidak bisa melanjutkan pengajaran ke teman-teman di sini. Tetap semangat ya untuk belajarnya. Kemudian kalau misalnya ada yang mau ditanyakan, diskusi, Mister tetap masih open. Kalau teman-teman mau tetap tanya-tanya ke Mister, monggo silahkan, dengan video-video yang Mister kemarin buat, silahkan, nggak apa-apa. Tapi kalau mau langsung open discuss dengan tutor yang baru juga nggak apa-apa, monggo silahkan. Bagaimana teman-teman nyamannya belajar. Oke, mungkin begitu untuk pertemuan kita pada malam hari ini. Terima kasih atas kehadiran teman-teman pada malam hari ini, telah belajar bersama dengan Mister di modul 3 lesson 3 ya, terkait dengan data science. Mister juga ucapkan mohon maaf kalau misalnya ada perkataan atau pengajaran Mister yang mungkin ada salah-salah ya kepada teman-teman. Semoga teman-teman bisa tetap konsisten untuk belajar di Python ini. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Ya, sama-sama. Terima kasih. Sama-sama Hisham, Yuno. Ya, silakan Hisham.